Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 31 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kalian sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Bila orang mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang wanita hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Maka pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kalian tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kalian seperti pencuri, karena kalian semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadarlah. Sebab Allah menetapkan kita bukan untuk mengalami kemurkaan, melainkan untuk memperoleh keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersama dengan Dia, entah kita berjaga, entah kita tidur. Maka dari itu, hendaklah kalian saling menasihati dan saling membina, sebagaimana memang sudah kalian lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ, ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Datanglah kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan hari ini, kita diperlihatkan pada bukti kuasa Yesus. Dikisahkan bagaimana perkataan dan pengajaran Yesus penuh kuasa, sehingga orang-orang Kapernaum takjub terhadapnya. Ternyata, bukan hanya manusia atau orang-orang yang takjub, tetapi roh jahat pun mengakuinya. Roh jahat ini melihat Yesus bukan hanya sebagai orang Nazaret, melainkan yang kudus dari Allah. Dia tahu siapa Yesus. Dia menyadari bahwa kuasa Yesus akan menghancurkannya. Ia pun berkata, "Hai engkau Yesus orang Nazaret,
Apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami?" Tuhan Yesus memerintahkan roh itu untuk diam dan keluar dari orang itu, dan ia pun menurutinya karena wibawa dan kuasa Yesus. Saudara-saudari terkasih, 3 hal setidaknya kita bisa pahami dari penginjil Lukas dalam bacaan hari ini. Yang pertama adalah bahwa Yesus mempunyai kuasa mengatasi roh-roh jahat sekalipun. Tanpa basa-basi, tanpa ritual-ritual, tetapi dengan kata-katanya saja, setan pun tunduk padanya. Alangkah hebatnya perkataan ini. Kata orang banyak tentang kata-kata Yesus itu. Yang kedua adalah bahwa kuasa yang sedemikian ini hanya dimiliki oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, atau oleh yang diurapi oleh Allah. Kehadiran dan tindakan Tuhan Yesus menyatakan kebenaran dan kepenuhan Roh Allah yang bekerja dalam dirinya di tengah-tengah mereka. Yang ketiga adalah bahwa kuasa Allah yang terwujud di dalam karya besar itu menjadi efektif ataupun berdaya guna bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus pada bacaan pertama menasehati orang-orang di Tesalonika dan kita semua tentunya, supaya kita menyadari bahwa kita ini telah ditebus oleh Kristus Yesus. Dalam pembaptisan, Tuhan Yesus mengalahkan kuasa jahat di dalam diri kita dan membebaskan kita dari kegelapan, karena kita ditentukan untuk selamat di dalam dan oleh Yesus. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Karena itu, kita tidak diperkenankan membiarkan diri berada dalam kegelapan ataupun ketidakpercayaan, melainkan sadar dan percaya, serta hidup selalu bersama dengan Kristus. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudari terkasih, marilah datang kepada Yesus dan hidup bersama serta berserah kepadanya, agar karya luar biasa Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.